Baik, kita akan membahas soal tentang impuls dan momentum. Seperti soal berikut, sebuah benda bermassa M ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini dia. Benda yang bermassa M ini tadi ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Di titik tertinggi, benda pecah menjadi dua bagian. Jadi di sini dia posisi titik tertingginya. Nah, pecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama yaitu M1-nya di situ itu sebesar 1/4 M. Berarti secara logikanya massa yang kedua di sini berarti sebesar 3/4 M. Nah, kemudian pecahan yang pertama ini dia terlempar dengan kecepatan 9 meter per sekon. Berarti di sini P1-nya di sini 9 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah tentukan kecepatan terlemparnya pecahan yang kedua. Berarti ini. Lalu jarak antara kedua pecahan saat jatuh. Berarti yang ini. Nah, bagaimana langkah untuk mengerjakannya ini? Nah, yang pertama, kita gunakan dulu hukum kekekalan momentum. Jadi, pada saat titik tertinggi di sini ya, kalau di sini dia kita lihat, pada saat titik tertinggi berarti kecepatannya di sini adalah 0 atau kondisi diam. Berarti massa M tadi dikalikan dengan kecepatannya pada saat titik tertinggi tadi itu sama dengan massa yang pertama dikalikan dengan kecepatan pertama ditambah massa pecahan yang kedua dikalikan dengan kecepatan yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini berarti M dikali 0 ya sama dengan M1 berarti di sini 1/4 M dikali dengan 9 ditambah M2 tadi 3/4 M dikali dengan P2. Nah, maka di sini 0 sama dengan 1/4 M. Berarti di sini boleh kita lihat 9/4 M ditambah 3/4 M dikali P2. Nah, kalau kita pindahkan dia ke ruas kiri berarti 3/4 M dikalikan dengan P2 negatif sama dengan 9/4 M. Nah, ini bisa kita coret nih. Oke, 4-nya juga bisa kita coret dan juga 3-nya juga kita coret, sisa di sini 3. Sehingga diperoleh di sini negatif P2 sama dengan 3. Sehingga P2-nya sama dengan 3 negatif meter per sekon. Nah, itulah kecepatan benda kedua dengan arah ke kiri. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan jarak kedua pecahan? Tentu harus kita ingat dulu ya, gerak vertikal ke atas ketika kelas 10. Nah, kalau saya ganti warnanya ini, kita lihat di sini berarti untuk mencapai tinggi maksimum, untuk mencapai tinggi maksimum ketika di kelas 10, Y maksimum sama dengan V0 dikuadratin per 2G. Nah, sehingga kita peroleh Y maksimumnya di situ berarti 20⁻² per 2 kali 10. Dalam hal ini kita ambil gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita perolehlah dia
Y maksimumnya itu ya, Y maksimum sama dengan ini dia 400 dibagi 20, berarti sama dengan 20 meter. Nah, apa hubungannya? Mari kita lihat. Karena di sini jarak mendatar, ya, kita misalkan ini X1, lalu yang ini untuk pecahan yang kedua ini X2. Nah, tentu masih ingat gerak parabola ketika di kelas 10 bahwa jarak mendatar untuk X1 adalah V1 dikali T-nya. Berarti lamanya dia dari titik tertinggi ini jatuh hingga ke tanah. Nah, berarti kalau kita lihat Y maksimum sama dengan setengah G T kuadrat. Ingat gerak parabola ketika di kelas 10. Nah, maka kita cari waktunya ini untuk kita masukkan kemari. Sehingga Y maksimum yang kita peroleh tadi sebesar 20 sama dengan 1/2 gravitasi kita ambil 10 kali P pangkat 2. Oke, sehingga kita peroleh dia di sini. Ini bisa kita coret sisa 5, ini kita coret sisa 4. Maka T sama dengan 2 sekon. Nah, artinya apa? Berarti pecahan pertama maupun pecahan kedua jatuhnya sama ke tanah, yaitu selama 2 sekon. Sehingga boleh kita masukkan berarti X1 sama dengan V1-nya tadi yang kita peroleh sebesar 9 dikalikan dengan waktunya. Berarti di sini adalah 18 meter. Nah, sama halnya dengan X2 atau jarak pecahan yang kedua. X2 kita peroleh di situ adalah -3. Nah, negatif ini hanya menyatakan arah karena jarak yang ditanya berarti yang kita ambil adalah skalarnya atau nilainya, dan waktu jatuhnya dari titik tertinggi juga 2 sekon. Sama dengan 6 meter. Nah, lalu bisa lah kita cari di sini harga D-nya, berarti kalau kita jumlahkan X1 ditambah X2 itulah D-nya. Seperti gambar berikut. Nah, maka kalau kita masukkan dia, X1-nya sama dengan 18 meter, ditambah X2-nya adalah 6 meter. Sehingga jarak pecahan pertama dan pecahan kedua setelah jatuh di tanah sebesar 24 meter. Nah, demikian cara mengerjakannya, anak-anak.